warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketua hingga kepada imam kita yang sudah mengimami salat Isya kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semua jamaah salat Isya beserta dengan anak-anak kita pesantren Ramadan. Mulai dari Nampadusi di belakang sampai kepada anak-anak pak nan di muka penan laki-laki. Tugas ananda semua di pesantren Ramadan itu bukan untuk menjadi orang pintar. Kalau kau jadi orang pintar ndak di pesantren Ramadan tampaknya. Tapi ananda semua diikutkan di pesantren Ramadan itu supaya ananda ABS SBK baradai basyara bakitabullah. Itu gunanya Pak.
Jadi kalau kau jadi orang cadik pintar ndak di pesantren Ramadan tampaknya dong. Jadi guna pesantren Ramadan tu Pak supaya anak-anak awak ko baradai. Yo anak-anak Pak. Hui. Nanti belakang le terang tu. Tando anak-anak Pak baradai tu katiko ceramah ustaz inyo ndak mau tahu. Ha itu baradai ngemu tu. Ya nak bu. Katiko ada ibu-ibu duduk, apa-apa duduk, inyo kalewat permisi dulu. Ha itu namanya baradai. Tapi kalau apa-apa awak duduk di siko dalam masjid, hanya lari-lari seh. Ndak ada sopan santunnya, itu ndak ABS nama tu dah. Ya nak bu? Bu. Ya. Lai teranga dong. Itu baralu ya. Allah Karim. Lambat suara mu. Masya-Allah. Itu yang harus dikarian berarti mah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau menjadi orang pintar Pak Ibu, di negariku tak ambuh banyak orang cadik gini. Dari kelas profesor sampai sarjana ada gini kok. Tapi nambah radai kok nampak ya Pak Ibu. Pak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bersyukur kita, anak-anak kita, cucu kita di bulan suci Ramadan ini diberikan ruang untuk pemerintah kota dan provinsi untuk mengikuti pesantren Ramadan. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo minta waktu kurang lebih 10 minit saja. Berarti jam 20 lewat 30 baru ambo selesai. Kini 20.22. 8 minit lagi. Because kalau lah sampai angka 30, tolong Pak Ibu antian ambo. Kalau ndak Pak Ibu antian jam 2 balik bukan selesai. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo diagi tema de pengurus Bapak Ibu beramal dengan ilmu. Subhanallah, ini tema kalau kadi kupas kini mungkin tak cukup waktu 10 minit kan. Tapi ambo mencuba untuk mencukui-cukuian. Ba acara bekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari kalimat ilmu. Ilmu anak-anak Pak. Ilmu itu bahasa Arab. Alima ya'lamu ilman atau uluman. Ilmu. Hurufnya ada 3. Ain, lam, mim. Berapa hurufnya Bu? 3. Pertama tadi ain, sikut tenggorokan a. Sama dengan Ustaz Imam tadi baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain satu. Yang kedua huruf lam. Nang ketiga huruf mim. Kita mulai dari huruf ain dulu. Ain itu artinya aliyun. Apa Bu? Aliyun. Apa arti aliyun itu?
tinggi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaminkan kepada kita urang nan bailmu pasti tampeknya tinggi. Urang bailmu. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu ingin mendapatkan tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang bermartabat, maka langkah pertama, siapkan anak kita menjadi anak yang berilmu. Itu poinnya tuh. Tidak boleh tidak itu. Coba lihat, siapa yang di posisi tinggi? Pasti karena ilmunya. Dan ilmu itu macam-macam. Ada ilmu agamanya, ada ilmu politiknya, macam-macam. Banyak sekali ilmu. Nah, itu makanya ilmu itu Bapak Ibu tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi ilmu Al-Quran. Para ulama sepakat Bapak Ibu bahwa Al-Quran itu induk dari semua ilmu pengetahuan. Baik. Jadi tidak ada di duniaku Bapak Ibu yang menjadi induk ilmu pengetahuan kecuali Al-Quranul Karim. So, berbanggalah Pak Ibu, kita iman kepada kitab suci Al-Quran. Coba, permasalahan apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Ada sadonyo. Masalah dagang ada dalam Al-Quran. Masalah hutang, Bu. Lai tahu hutang. Pernah berhutang? Itu yang masalah hutang ada dalam Quran tu Pak. Malah ayat terpanjang dari 6.666 ayat itu ayat tentang hutang. Ayatnya Pak terpanjang itu. Itu makanya Bapak Ibu, kalau masalah hutang bisa wak ndak bisa masuk surga dinyo. Kullu syahidin, kata Rasulullah, setiap orang yang mati syahid dakhalal jannah, dijamin masuk surga, illa kecuali antakuna lahu dainan, dia punya hutang. Ya Allah Pak Ibu, orang mati syahid kan dijamin masuk surga tuh. Tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikapani, langsung saya dikuburan tu. Jo senjata-senjatanya masuk surga dijamin oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau inyo punya hutang sekalipun mati syahid, maka batal masuk surganya. Itu mana hutang piutang tu. Tu makanya kalau masalah hutang urusannya panjang bu. Itu makanya ayatnya ayat terpanjang. Sebab urusannya panjang. Bu pernah nak orang bautang ke ibu? Oleh ketika bautang tu maniti air mata nak bu. Mai ibu, amu sujud gawak nak. Ya nak bu. Ketika bau kamam bayinya bu. Di rasa nak kenal awak jenyo le. Kadang lah di telefon nak nyoang, di WA nak nyoba, basogok di jalan main. Itu model tak. Jadi urusan paling rumit itu masalah hutang Pak Ibu. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalam Al-Quran. Masalah nikah apalagi, ya kan? Masalah bertani ada dalam Al-Quran.
Masalah makan ada dalam Al-Quran, masalah minum ada dalam Al-Quran, masalah berjalan saja ada dalam Al-Quran tu. Cara berjalan tu ada dalam Al-Quran. Ada jamaah wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan dengan membusungkan dada karena kesombongan. Tak boleh. Ada tata cara berjalan dalam Al-Quran. Wah, ada orang berjalan mereka. Tak boleh. Yang kesan-kesannya sombong itu tak boleh. Itu mana Islam baik. Tapi itu kan tidak bisa kita ketahui tanpa ilmu. Atau maknanya sadonyo beramal harus jo ilmu. Doain tadi membuat awak tinggi. Yang kedua, lam. Lam itu artinya latifun. Apa artinya? Latifun. Apa itu latifun Bapak Ibu? Lemah lembut dan tegas. Jadi kalau orang berilmu tu Bapak Ibu, inyo lemah lembut dan tegas. Bukan keras ya, tegas. Sopan santunnya aduh, itu orang berilmu tu. Kanan tuanya sopan, kau orang gaek ndak menjawe. Bu, pernah nak ibu main bawa anak ibu di rumah 10 kali dimbau alunnya dangar? Pernah bu? Ada pernah kecil pernah. Itu tantangan awak hari ini ke Bapak Ibu? Allah karim. Kadang lanjut terakhir awak imbau tadi ini lebih berang kawan. Ada bu? Ayo tu kecil. Allah. Itu nanti jadi gini ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ilmu tadi kurang Bapak Ibu. Ilmu tentang adab, ilmu tentang akhlak kepada orang tua bagaimana, kepada orang yang lebih tua bagaimana, kepada orang yang lebih kecil bagaimana, itu kurang. Bahkan anak kita sekarang Pak, mohon maaf cakap Pak ya, disibukkan oleh dunia teknologi. Murid kuat tadi ya. Kenapa? Amu sehari ni muridku dah ada. Coba. Mami rahmatu tu mamu. Kue baru. Itu mangkunya susah masukkan ilmu tu Pak. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu. Apalagi kini dicanangkan oleh wali kota. Setiap masjid dia wifi kawan. Tapi mudah-mudahan nanti ku ada mana wifi-nya Bapak Ibu, nyo batasi aksesnya. Akses untuk ilmu pengetahuan saja. Mudah-mudahan. Wali kota baru awak. Bu, lihat tu wali kota baru. Siapa ya? Mana gagah tu? Nah, itu. Anak Jambang tu tak bu? Sudahlah gagah Jambang tu tak bu? Ibu pilih tu tak? Ayo. Allah. Baik Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menjadi orang berilmu, akhlaknya, pengamalan sehari-harinya pasti akan muncul kesopanan, santun, kata-katanya elok kepada orang tua. Baik Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ndak ada nama naik gurang bono, nyala dia tu. Latih ngombe dah. Tu sampai jam 2 balik apa. Dan terakhir Bu, huruf mim. Apa itu huruf mim? Muti'un. Coba baca. Muti'un.
semakin taat dan patuh. Jadi Bapak Ibu, kalau orang ilmunya bertambah, maka dia akan semakin taat dan patuh. Kepada siapa? Kepada Allah, taat dan patuh. Sama orang tua, taat dan patuh. Itu kalau ilmunya tambah. Tapi kalau tidak tambah ilmunya Bapak Ibu, maka secara otomatis ketaatan dan kepatuhannya akan tidak ada dalam dirinya. Oleh sebab itu Pak Ibu, tugas kita sekarang bagaimana menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang yang berilmu. Terakhir, pesan terakhir tentang ilmu. Iblis hanya takut kepada dua manusia saja. Satu, hamba Allah yang beribadah dengan ilmu. Dua, iblis akan takut kepada hamba Allah yang beribadah karena keikhlasan. Selain dua ini Bapak Ibu, kalau ada orang beribadah, ada dia sholat, tapi dia tidak berdasarkan ilmu, maka iblis galak mencari sholat awak. Tapi yang meyakin Bapak Ibu semua melaksanakan sholat berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari. Dan ambo sangat yakin juga Bapak Ibu semua beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat ambo sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa kita amalkan. Kalau ada salah kata, salah cara, Bapak Ibu mohon maaf sebab benar salah datangnya dari ambo pribadi. Kalau ada nambah Bapak Ibu, itu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.